Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Apakah hukumnya menabung meminjam uang di bank konvensional riba? Saya malam ini saya sampaikan, beralihlah ke bank syariah. Ustaz Somad gajinya ditransfer mana? Gaji saya dari UIN ditransfer ke BRI Syariah. Karena UIN bekerja sama dengan BRI Syariah. Kenapa tak kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah? Saya tak tahu. Pokoknya berpindah ke Bank Syariah. Kita orang Riau, maka kita menabung ke Bank Riau Kepri Syariah. Alihkan tabungan. Mulai kapan? Jangan malam nih, tutup besok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz bacakan salam itu? Lewati saja, kenapa? Karena salam adalah doa. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat nyawamu, selamat badanmu, selamat ruhmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah nyawamu, berkah amalmu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Jadi jangan main-main sama assalamualaikum. Ini banyak anak-anak muda tak mau assalamualaikum. Asal jumpa, good morning. Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya kita datang welcome. Kau dari tadi welcome, tahu kau tadi welcome? Apa welcome? Keset kaki Pak. Ustaz, saya seorang PNS, pernah minjam uang di bank konvensional, tapi setelah saya mengikuti pengajian riba, saya sadar itu adalah dosa. Lalu saat ini saya berpikir untuk memindahkan hutang ke bank syariah, tapi saya ragu, bank syariah mana yang Ustaz rekomendasikan? Ini mancing-mancing aja. Bukan jauh. Ustaz Abdul Somad, semoga sehat selalu. Amin. Dalam limpahan curahan rahmat Allah SWT. Bagaimana hukum uang pensiunan halal? Karena sebetulnya dia bekerja, gajinya itu yang diputar ke depan. Maka pensiunan itu untuk menjaga dia, supaya anak keluarganya kalau dia sudah mati meninggal dunia tetap bisa makan andai tak dapat kerja. Itu penghormatan negara untuk dia. Halalan thayyibah. Siapa saja mahram anak di luar nikah Pak Ustadz? Anak ibu hamil 3 bulan 4 bulan dinikahkan dia dengan laki-laki, nikahnya sah. Makanya Pak Kua tak pernah bertanya, kau mau nikah? Iya. Perutmu berapa bulan isinya? Tak pernah tanya. Nikah perempuan yang dalam keadaan hamil sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Ketika anak lahir, anak tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserah, bin kardus, bin botol, bin tiang, bin batang. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Ini si abang anak pertama laki-laki, tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau nanti bapak mati meninggal dunia, si anak tak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena tak ada hubungan nasab antara mereka. 4, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, dipinang orang, mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua. Pak Kua, ada masalah yang mau bicarakan ke Pak Kua. Bisa bicara 4 mata Pak Kua. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Aku dulu begini-begini Pak Kua. Udah lama aku tahu, kata Pak Kua. Jangan menikahkan anak hasil zina. Ini anak saya Pak Ustadz. Ini anak saya, DNA-nya sama, rambutnya sama. Kami sudah cek di rumah sakit di Singapura, sama anak saya. Ini DNA-nya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Apakah anak yang dilahirkan di luar nikah dengan ayahnya atau adik laki-lakinya termasuk mahram? Anak luar nikah laki-laki
Lalu kemudian dengan adik-adiknya itu, saudara seibu tetap mahram. Maka dia mahram dengan saudara-saudaranya karena dia dianggap saudara seibu. Dengan ayahnya itu bukan ayah kandungnya. Lalu apa? Tapi dia tetap tidak boleh karena sudah menikah dengan ibunya. Dianggap semacam ayah tirinya. Dia tak ada hubungan nasab. Tapi karena menikah dengan emaknya, maka dia punya hubungan disebabkan oleh pernikahan, bukan oleh hubungan darah. Beberapa tahun yang lalu, dari Kementerian Agama telah melakukan penetapan ulang arah kiblat di seluruh Indonesia, termasuk di Tanjung Pinang. Sebagian masjid telah merubah arah kiblatnya sesuai rekomendasi dari Kemenak. Panjang betul ceritanya. Tapi ada sebagian masjid tetap bertahan dengan arah kiblat yang lama. Alasannya Kemenak menggunakan alat buatan orang kafir. Ada lagi yang beralasan kalau arah kiblatnya tidak pas betul, tidak menjadi masalah. Yang penting hatinya mengarah ke kiblat. Oh kalau gitu membelakangi kiblat aja. Mana kiblat? Belakang. Kau kenapa nggak ada urusan? Hati, yang penting kan hatinya. Sama macam orang-orang yang bilang, kau kenapa tak berjilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Nanti datang orang gila tak bercelana. Kau kenapa telanjang? Yang penting hatinya pakai baju. Otak. Ini pakai otak apa otak? Tidak boleh ikut itu karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al hayah wal maut. Ini lampu. Ini lampu ini yang buat orang kafir. Ini lampu, ini mikrofon yang buat semua. Masjid itu Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma itu mana? Non muslim. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Islam tidak melarang menggunakan alat non-muslim selama yang diambil maslahatnya. Tidak diambil sebagai ibadah. Kecuali yang diambil ibadahnya, ritualnya baru tak boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Tak juga jelas, kita ulang sekali lagi. Kami 5 bersaudara. 3 perempuan, 2 laki-laki. Iyalah 3 tambah 2, 5. Ada peninggalan orang tua kami yang disepakati dijual seharga 1 miliar. Oh banyak tuh. 1 miliar belikan cendol berenang kita. Belum terjual sampai sekarang. Enak tadi ceritanya di awal. Ujung-ujung tak sedap. Salah seorang ingin menjual hak warisnya kepada yang lain. Pertanyaannya, bolehkah menjual hak waris tersebut? Boleh. Jadi kalau 1 miliar dibagi berapa nih Pak Ustadz? 3 perempuan, 2 laki-laki. 2 laki-laki itu kali 2, 4. 3 perempuan, 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. 1 miliar bagi 7. Laki-laki 2 bagian, 1 perempuan 1 bagian. 1 yang perempuan ini sedang susah. Ku juallah bagian itu ke engkau. Boleh. Dijualnya bagiannya kepada saudaranya tadi. Maka nanti pas dijual, dia tak dapat lagi karena sudah mengambil duluan. Jelas? Saya sering menonton YouTube Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mengenai pertanyaan dari jamaah hasil bunga bank. Tegas Pak Ustadz mengatakan bunga bank itu haram. Sekarang ini ada beberapa perusahaan pihak ketiga. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Yang bekerja sama dengan pihak bank konvensional. Dalam hal pengelolaan anjungan tunai mandiri ATM. Tugas pihak ketiga, pengisian uang, perbaikan, sebagainya yang berkaitan dengan kelancaran operasional. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghasilan karyawan-karyawati pihak ketiga itu sebagai sumber mereka itu berasal termasuk haram Pak Ustadz? Mereka ini menjual jasa, tidak pihak yang berkaitan langsung. 3 yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulisnya, pencatatnya. Kulluhum sawa, semuanya mereka sama statusnya. Adapun orang pegawai bank beli nasi bungkus di samping rumah makan Minang Maimbau. Tiba-tiba datang pegawai bank beli. Pak, beli nasi 10 bungkus. Apa kata penjual? Kami tak jual nasi ke engkau karena duit kau haram. Bapak jual semen, toko bangunan, datang orang beli. Pak, saya beli semen 10 sak. Apakah bapak tanya, duit kau dari mana? Duit halal apa duit haram?
Yang penting barang yang kita jual halal. Yang penting barang yang kita jual halal. Nah, ini menjual jasa. Jasa yang dia jual halal, tidak terkait langsung. Adapun kalau dia langsung baru menjadi haram. Penulisnya, saksinya, orang yang diberi, orang yang memberi, orang yang meminjam, menerima pinjaman langsung. Adapun yang tak langsung, yang terkait dengan operasional, yang terkait dengan tak langsung, maka tidak disebut dengan memakan riba. Bagaimana cara mandi junub yang baik, Pak Ustadz? Mudah-mudahan ini anak SMP. Saya khawatirnya yang nanya ini anak udah 3. Yang pertama, semua basah. Asal semua sudah basah, sah. Yang mana duluan basah, Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan di sungai, salto, atau di kolam renang. Nawaitu rafal hadasil akbari an jamil badani. Aku niat menghilangkan najis besar, hadas besar dari badanku. Lillahi ta'ala. Sah. Kalau cerita rukunnya saja, yang penting semua basah. Tapi kalau mau cerita sunah-sunahnya, ikut sunat-sunatnya, pertama kali basuh tangan. Iza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau kalian bangun tidur, jangan masukkan tangan ke tempat bejana. Bangun tidur malam, dimasukkan tangan ke bak, ke ember, tak boleh. Kenapa tak boleh? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci dulu tangan di luar bak, habis itu baru kau masukkan air, cuci tangan, maaf cakap cuci basuh kemaluan, setelah itu baru berwudu, macam wudu solat, basuh kumur-kumur hidung, istinsyak, masuk muka, tangan sampai siku, rambut, ke telinga, kaki, habis itu baru basahi sikit-sikit, basahi kaki sebelah kanan, sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai basah. Sunnah ini apa manfaatnya? Coba baca tulisan, stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena air dingin langsung siram ke kepala. Ketika kulit kepala terasa dingin, darah dari jantung langsung menyembur ingin memanaskan otak kepala. Tapi karena paralonnya tersumbat, maka macet. Coba putar keran, buka keran besar-besar, tapi kemudian pipanya disumbat. Apa yang terjadi? Pam, pecah pembuluh darah. Macam paham aja Ustaz nih. Kalau tak percaya mas saya tanya dokter. Betul kan Pak Dokter? Oleh sebab itu maka dipanaskan badan dengan cara sejukkan, dingin sampai akhirnya kepala basah semua. Itu kalau mau mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustaz Somad terhadap vaksin MR yang sudah dilaksanakan di Kepri khususnya, namun belum memiliki sertifikat halal? Sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan label halal terhadap vaksin itu. Ini vaksinnya. Vaksin ini belum ada label halalnya. Saya sudah telepon langsung ke MUI Pusat. Waktu saya diminta sosialisasi di Dinas Kesehatan. Saya diminta Dinas Kesehatan sosialisasi vaksin bayi dengan vaksin cacar, campak, rubella dengan vaksin berangkat haji. Lalu saya takut salah, saya telepon pusat. Ada tak label halal? Belum ada halal dari pusat. Lalu kenapa masyarakat boleh memakainya? Yang ada fatwa darurat. Kalau darurat pilih 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Mati atau makan babi? Banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh kita pilih mati. Masuk ke hutan, sampai di hutan pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Tiba-tiba kawan, kau pilih mana? Aku mati aja lah. Tak boleh. Ambil babi, colek-colek pakai kecap. Sementara datang pisang. Tapi kalau pisang sudah datang, tinggalkan babi, makan pisang. Nanti kalau datang vaksin yang halal, tinggalkan yang ini, beralihlah ke yang halal. Kalau mudaratnya tingkat tinggi, tanya dokter kita. Bapak-bapak dokter yang ngaji-ngaji yang amanah, tanya, Pak dokter, bahaya tak kalau ini tak aku pakai? Kata dokter yang amanah tadi, kalau tak kau pakai nanti kau mati. Bolehlah, karena darurat. Tapi kalau kata dia, tak apa-apa. Ustaz Somad waktu kecil dulu, saya tanya mak saya, mak, aku dulu waktu kecil pernah tak disuntik? Kau dari kecil sampai sekarang tak pernah vaksin-vaksin. Karena kita orang kampung, asal datang dokter puskesmas mau menyuntik, ku larikan kau ke hutan. Sampai sekarang hidup, tak mati-mati.
Oleh sebab itu maka coba tanya dokter yang amanah, apakah kata dia bahaya atau tidak. Kalau kata dia tak ada tuh Pak, tak bahaya, usah suntik. Tapi kalau kita bahaya suntik. Cuman yang jadi masalah udah disuntik baru nanya saya. Apa boleh buat? Kalau andai pun babi, banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan babi-babi tadi tak bereaksi di dalam.